Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 semuanya. Bertemu kembali bersama Ustazah Nina ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oh iya anak-anak, kalian masih ingat nggak pertemuan yang lalu? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang tata tertib dalam mengikuti pelajaran dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan. Untuk pertemuan hari ini, materi kita adalah peraturan dalam bermain dan peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Dan kita masih belajar pada muatan pelajaran PPKN tema 6, subtema 3. Coba anak-anak perhatikan gambar pada layar ya. Di situ ada gambar Lani dan teman-teman sedang bermain bersama ketika jam istirahat sekolah. Nama permainannya adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama Lani dan teman-teman. Anak-anak, dalam bermain ada aturannya. Dalam permainan kupu-kupu di taman bunga ada aturannya loh. Coba kalian perhatikan pada layar. Ustazah akan membacakan aturan dalam bermain kupu-kupu di taman. Kalian dengarkan ya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi bunga, sedangkan kelompok kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Salah satu siswa menjadi pemimpin dalam permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu angka bilangan genap, maka kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Dan ketika pemimpin permainan menyebutkan satu angka bilangan ganjil, maka bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Bagaimana anak-anak? Untuk peraturan dalam bermain kupu-kupu di taman bunga mudah ya dipahami? Anak-anak, kalian tadi sudah ya mendengarkan aturan bermain kupu-kupu di taman bunga. Dan dalam setiap permainan pasti ada peraturannya. Kira-kira mengapa ya harus ada peraturan? Dan kemudian, apakah dalam keseharian kalian saat bermain kalian memiliki peraturan? Terus kalian tahu tidak apa sih tujuan dengan adanya aturan saat bermain? Coba kalian perhatikan pada layar ya. Tujuannya yang pertama adalah agar permainan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan. Yang kedua, agar masing-masing pemain dapat mengetahui bagaimana cara bermain dengan benar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tujuan dengan dibuatnya peraturan saat bermain. Seperti Lani dan teman-teman, mereka sangat bergembira bermain bersama-sama. Lani dan teman-teman bermain kupu-kupu di taman bunga pada saat jam istirahat sekolah.
Mereka bermain dengan gembira. Anak-anak, pada saat kalian bersekolah, kalian masih ingat saat jam istirahat? Kira-kira apa saja peraturan yang pernah kalian temukan? Nah, ini adalah peraturan ketika jam istirahat di sekolah Lani. Tentu hampir sama ya dengan sekolah kita. Coba kalian perhatikan pada layar. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Yang pertama, dilarang keluar dari lingkungan sekolah tanpa seizin bapak atau ibu guru. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan yang keempat, membeli makanan sehat di kantin sekolah. Dan yang terakhir adalah bermain bersama teman-teman di luar kelas. Anak-anak, kita sudah belajar pada tema 6 ini tentang tata tertib dan peraturan, baik itu peraturan di rumah maupun di sekolah. Apakah kalian mengetahui manfaat dari mematuhi aturan yang berlaku? Berikut ini adalah manfaat mematuhi aturan. Coba kalian perhatikan pada layar. Yang pertama, hidup kita menjadi disiplin. Yang kedua, hidup menjadi aman dan tentram. Sedangkan yang ketiga, mempunyai sikap tanggung jawab. Dan yang keempat, disukai banyak teman. Nah, anak-anak, jika kita melanggar tata tertib atau aturan, kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Dan kita juga tidak disukai oleh banyak orang. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita sejak dini harus menaati tata tertib yang berlaku ya, baik itu di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini cukup sekian ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ustadzah untuk anak-anak semua adalah kalian harus tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Kemudian anak-anak belajarlah dengan tekun. Pelajaran yang awalnya sulit insya Allah akan menjadi mudah. Ustadzah beri salam dulu. Jawab salam Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di subtema berikutnya. Dadah.